Maka kita harus memahami dulu jenis penyakit yang mutlak non medis atau penyakit yang mutlak medis atau yang penyakit medis tapi karena efek samping daripada gangguan bangsa gaib. Kita harus paham itu dulu. Assalamualaikum Gus. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana keadaan Gus Iman? Sehat? Alhamdulillah sehat walafiat atas ridho Allah tentunya ya. Alhamdulillah. Malam hari ini kita tidak melakukan mediumisasi Gus. Iya betul. Ini ada sedikit pertanyaan dari saya. Boleh silakan. Menjadi ya unek-unek lah. Jenis penyakit ini kan banyak Gus. Iya. Baik medis maupun non medis. Yang mau saya pertanyakan seperti ini Gus. Bisa nggak bangsa jin itu membuat penyakit di tubuh manusia ini menjadi medis Gus? Jadi yang kepingin dipertanyakan, apakah makhluk gaib bisa membuat atau membuat penyakit medis dalam tubuh manusia, begitulah ya. Begini, sebelum saya menjawab panjang lebar tentunya, karena menjawab pertanyaan ini kita harus ya kalau bisa lengkap walaupun singkat begitu. Tapi saya harus menggarisbawahi terlebih dahulu. Jawaban yang saya berikan ini berdasarkan pengalaman dan pemahaman pribadi saya. Ya. Pengalaman di mana? Pengalaman di lapangan dan pengetahuan sedikit yang saya pahami begitu. Mudah-mudahan bisa menjadi tambah referensi, wawasan abang dan yang lainnya tentunya. Bila mana pertanyaan, apakah makhluk gaib itu bisa membuat atau membuat penyakit jenis medis, ya, jenis penyakit medis dalam tubuh manusia? Jawaban saya bisa. Ya, cuma bisanya tidak seperti langsung spontan jadi penyakit medis. Gitu. Contoh, gangguan yang ditimbulkan oleh makhluk gaib itu bisa menjadi penyakit medis yang artinya dikonotasikan makhluk gaib membuat penyakit medis itu begini. Gangguan daripada makhluk gaib, cara membuat penyakit medisnya itu nanti hanya berefek menjadi penyakit medis. Gitu ya. Contoh yang sederhana, manusia diganggu oleh bangsa jin, setan lah tentunya, jin non muslim itu tidak selera makan. Ya, dalam kurun waktu mungkin ya yang cukup lama, apa yang terjadi dalam tubuh manusia? Mungkin mah. Nah, mah ini penyakit apa? Penyakit medis, lambung, terus asam lambung dan lain sebagainya. Itu. Dari situ Gus. Iya, jadi efek yang ditimbulkan oleh daripada gangguan makhluk gaib ini bisa menjadi penyakit medis. Kalau medisnya langsung membuat penyakit emah dalam diri seseorang, tidak bisa. Oh, nggak bisa Gus. Iya, karena ya sebetulnya bangsa setan ini lemah. Ya, jadi gangguan yang diberikan itu nanti efeknya bisalah menjadi sebuah penyakit. Mudah-mudahan sebelum saya panjang lebar menjabarkan, sedikit contoh kecil itu bisa menambah wawasan pengetahuan. Ya, manusia diganggu oleh bangsa setan atau bangsa jin non muslim, nggak selera makan dalam kurun waktu yang sekian lama, bisa menjadi penyakit mah. Nah, contohnya itu dan seterusnya. Begitu juga gangguan-gangguan yang lain. Mungkin begini. Manusia dibuatlah oleh bangsa setan atau dibiuskanlah kurang selera minum. Ya, apa yang terjadi? Sakit ginjal. Bisa menjadi ginjal, bisa mengalami prostat karena kurang minum. Karena lazim normalnya manusia tetap selera mengkonsumsi makanan dan minuman. Ya, kalau yang stabil gak ada gangguan. Seperti itu. Itu biasanya Gus ya. Untuk mengetahui seperti itu yang sudah Gus alamilah di lapangan. Ya. Itu biasanya berapa lama itu Gus? Sehingga menjadi penyakit medis. Ada nggak yang bertahun-tahun itu Gus? Kalau bertahun-tahun baru terjadi sebuah penyakit medis tidak.
tidak. Ya, jadi begini, perkara pertanyaannya berapa lama itu baru menjadi sebuah penyakit medis tergantung fisik si manusia ini, gitu loh. Kalau si manusia ini contoh dibuat oleh bangsa setan dengan cara diganggu, tidak selera makan, tapi si manusia ini hari-harinya hobi berpuasa, lama dia. Lama, Gus? Iya, kan dia biasa menahan lapar dan haus. Ya, dia daya tahan tubuhnya lebih tangguh. Ini ilustrasi kecilnya begitu. Tapi orang yang biasanya, mohon maaf lah ya, pokoknya nggak rajin puasa, sikit-sikit makan, sikit-sikit minum, sikit-sikit makan, sikit-sikit minum, tahu-tahu nggak selera makan, nah, itu cepet timbul menjadi penyakit medis. Atau tadi nggak selera minum, cepet menjadi penyakit medis nantinya. Ginjalnya bermasalah, prostatnya bermasalah, dan lain sebagainya. Intinya, setan atau bangsa jin ini mengganggu dan nanti efek sampingnya bisa menjadi penyakit medis. Itu yang saya pahami. Begitu. Kira-kira kalau dilarikanlah ke medis itu, iya, Gus, ditangani oleh pihak dokter atau yang lain lah, yang ahlinya lah kira-kira. Itu sulit nggak untuk disembuhkan kalau penyakit yang dari bangsa jin? Ya. Kalau yang awal mulanya dikarenakan gangguan, kalaupun ditangani oleh ahlinya, terkhusus dalam hal ini medis, itu sih bisa, cuma agak sulit. Harus dibersihkan dulu dari akarnya, walaupun penyakitnya sudah nyata menjadi penyakit medis. Ya, dia mah contohnya, minumlah ya mungkin terkait obat-obat mah begitu loh. Ya, itu bisa, cuma agak lambat untuk pemulihannya karena akarnya tidak diperbaiki, tidak dibersihkan. Itu. Maka kita harus memahami dulu jenis penyakit yang mutlak non medis atau penyakit yang mutlak medis atau yang penyakit medis tapi karena efek samping daripada gangguan bangsa gaib. Kita harus paham itu dulu. Cara membedakan itu seperti apa? Cara membedakannya sebetulnya sederhana gitu loh. Kuncinya saat kita, contoh yang paling kecil saja, tidak selera makan. Penyebabnya apa? Mungkin kalau hanya karena mungkin sayurnya nggak cocok, lauknya nggak cocok, begitu diganti lauk dan sayurnya kan selera. Ya. Itu bukanlah gangguan makhluk gaib. Iya, sederhana saja yang saya ilustrasikan supaya mudah dimengerti. Jadi kalaulah kita tidak selera makan, pertama tengok dari lauknya. Kalau nasi kan identik sama itulah. Iya, mungkin hanya perbedaan di kualitas berasnya. Sayurlah dan lauknya. Kita nggak selera makan, tapi begitu diganti lauk dan sayurnya tetap juga nggak selera, ganti yang lain lagi juga nggak selera. Ini patut diduga dan mungkin adanya indikasi gangguan makhluk gaib. Tuh, biar nggak berkepanjangan, nggak selera makannya. Oke, seperti itu. Iya. Ini ada lagi nih, Gus. Ini saya pernah juga mendengar. Oke. Bahkan menjumpailah orang yang terkena penyakit ini, Gus. Sulit untuk tidur, bahkan berhari-hari dia tidak tidur itu. Oke. Bahkan dia menjadi diduga ahlinya dia terkena penyakit kanker lah, kanker otak. Itu bagaimana? Oke, kalau berhari-hari sampai nggak tidur itu bisa didefinisikan menjadi penyakit medis. Pertanyaannya, awal mula tidak bisa tidur dalam kurun waktu yang berkepanjangan, berhari-hari, bermalam-malam, itu patut diduga awalnya gangguan makhluk gaib. Karena lazimnya manusia itu harus ada istirahat. Tapi kenapa dia tidak mau dan tidak bisa memejamkan mata sampai terlelap, yakni tidur? Diindikasi adanya gangguan. Minimal kalau payah tidur, susah turu, ngono kan? Insomnia. Insomnia penyakit apa? Penyakit medis. Itu hanya efek yang ditimbulkan. Itu bisa terjadi juga. Iya, makanya kita harus cermat. Dari yang paling kecil, kalau kita sudah paham, nanti untuk memahami yang besar mudah-mudahan dipermudah oleh Allah.
Karena banyak orang mengedepankan hal yang besar, mengabaikan hal yang kecil. Ya, itu. Jadi kita harus banyak wawasan, pengetahuan supaya paham dan mengerti atas kehidupan ini. Ternyata tidak langsung kujuk-kujuk ada penyakitnya. Enggak begitu. Tidak seperti itu. Tidak seperti itu. Dan bangsa setan atau makhluk gaib pun tidak punya kuasa spontan langsung, tidak. Ya, kalaupun ada, ya, saya tidak menafikan. Saya pernah mengalami kasus itu, tapi itu persentasenya sangat kecil. Saya pernah jumpa kasus orang bermasalah ginjalnya, tapi dalam kurun waktu yang sangat singkat. Iya. Dia prosesnya cepat pokoknya, sampai akut lah bahasanya. Itu memang sangat kecil persentasenya. Kita pernah mengalami, bukan berarti tak ada gitu loh. Ya, kita pernah menjumpai kasus seperti itu. Tapi yang umum, yang lazim itu semua ada tahapan prosesnya. Karena sebetulnya setan atau makhluk gaib ini yang suka ganggu-ganggu ini lemah sebetulnya. Jadi kita harus bagaimana mengerti dan memahami kinerja mereka saat mengganggu kita bangsa manusia. Baik dari sisi gangguan menggoncang keimanan kita, menggoncang tauhid kita, atau mengganggu kesehatan kita. Kita pahami ilmunya. Mudah-mudahan mereka lemah di hadapan orang-orang yang sudah paham. Ya, itu. Terkadang ada juga yang batuk berkepanjangan. Ya. Nah, beraneka ragam jenis penyakit ya. Tapi intinya tadi pertanyaan di awal, apakah makhluk gaib bangsa setan contohnya, apakah bisa membuat penyakit medis? Jawaban saya bisa. Cuma bisanya itu ada proses. Gangguan yang ada nanti efek samping yang ditimbulkan seringnya menjadi penyakit medis. Seperti itu. Cukup dimengerti lah ya. Insya Allah. Kalau kiranya ada hal yang kepingin dipertanyakan lagi supaya makin gamblang, nggak apa-apa. Kadang-kadang dari pertanyaan yang abang ajukan nggak menduga jawaban saya begini ya. Ya, saya cuma dari pengalaman-pengalaman yang pernah diceritakan lah. Iya. Pernah saya jumpai juga ya. Seperti tadi yang saya tanyakan, ada yang tidak bisa tidur berhari-hari, padahal semalam dia sehat-sehat aja kan. Iya. Bahkan dia sampai bingung gitu, Gus. Kok nggak ada ya rasa ngantuknya gitu. Cuma yang dirasakan itu hanya lelah gitu. Itu patut diduga adanya gangguan non medis atau gangguan makhluk gaib. Kalau dibiarkan bisa nanti efeknya menjadi penyakit medis. Ya. Bahkan sampai beberapa hari itu pernah jumpa saya 3 hari dia merasa lelah gitu. Karena tidak tidur, namanya lazimnya kita sering tidur kan, tidak tidur, siang tidak, sampai malam pagi juga enggak, sampai berhari-hari. Ya, karena manusia ini ya harus stabil, istirahatnya cukup, masa aktivitasnya pun terukur, pola hidup, pola makannya pun harus sehat. Bila mana ada yang enggak sesuai kebutuhan daripada si badan ini, maka ya seperti itu. Jadi sebetulnya bangsa gaib atau bangsa setan itu mencari titik kelemahan kita. Bagi kita yang paham dan tanggap atas sistem dan metode gangguan dari mereka, mudah-mudahan mudah untuk diatasi. Tapi lagi-lagi kebanyakan kadang-kadang kita kalangan awam tanpa terkecuali saya suka abai, lalai, mengabaikan, gak begitu mempedulikan dan cermat atas keadaan yang menimpa diri kita. Sehingga ya kadang-kadang suka bingung. Ya, mudah-mudahan sedikit jawaban dari saya bisa menambah referensi, tambahan pengetahuan supaya makin dewasa dan mampu memahami kinerja gangguan makhluk gaib dari sisi yang terkadang bisa menjadi timbul penyakit nantinya. Ya, seperti itulah. Alhamdulillah ya, sedikit demi sedikit saya sudah mulai memahaminya. Ya. Terima kasih atas jawaban yang sudah diuraikan Gus Iman. Ya, sama-sama. Mudah-mudahan bisa menjadi tambahan wawasan untuk abang dan untuk semuanya. Lagi-lagi tentunya saya perlu menyandarkan
semua pendapat saya itu berdasarkan yang saya fahami. Bila mana ada kebenaran, saya yakin mutlak dari Allah. Bila mana ada yang kurang pas, itu karena keterbatasan wawasan, kebodohan pribadi saya. Wallahu a'lam bishawab.